Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dalam kesempatan ini bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, karena banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita sesama muslim punya kesempatan tapi tidak mau untuk melaksanakan. Alhamdulillah kita punya kesempatan dan bisa melaksanakan karena diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Akhlaqul Mu'minin. Kemarin kita sudah membahas tentang adab kita, adab seorang anak ke tetangga. Kita lanjut. Khadimun wa jiranuhu, halaman 36. Khadimun wa jiranuhu utawi iku nerangno khadim, wa jiranuhu lan tangga-tanggane khadim. Khadimun utawi khadim, hamidu utawi hamid, maksudnya khadim saking nanti. Hamidu utawi hamid iku waladun anak thayyibul qalbi kang bagus atine. Ini menerangkan tentang hamid dan tetangganya. Kalau khodim kan membantu. Hamid adalah anak yang bagus hatinya, yang baik hatinya. Hasanul adabi, tur bagus apa toto kromone perilakunya. Mahbubun inda usratihi, tur disenengi anak inda usratihi ing keluargane hamid, wajironi lan tonggo-tonggone hamid. Nah, ini menerangkan tentang sosok si hamid tadi ya. Kenapa dia kok disenangi atau dicintai oleh usrati, oleh keluarganya? Karena salah satunya dia punya apa, akhlak atau tata krama yang baik. Li'annahu ma yu'zi, li'annahu kronostuhune hamid ma yu'zi iku ora nglarakake sapa hamid auladahu ing pira-pira anake tombone. Wala yakhosu lan ora tukar padu sapa hamid au yatasyatam utawa misu ngamuk sapa hamid ma'ahu sertane tombone. Hamid ini tidak pernah apa istilahnya membuat tetangganya itu loro hati, entah itu dengan tetangga dekat ataupun tetangga jauh, tidak pernah membuat dia sakit hati, juga tidak pernah menyakiti
seperti anak-anak mereka, anak-anak tetangga, gak usir, apalagi sampai misuh atau memarahi anak tetangga, enggak ada. Wala yuqati lan ora yuqati ngenengi sapa hamid ahadan ing wong suwiji-wiji minum saking tong. Nah, ini yang lebih parah. Kalau ada orang qati'ur rahim, memutus tali silaturahim, ini yang bahaya. Entah dari unsur permasalahan apapun, kita tidak boleh medot ya, atau memutus hubungan keluarga atau memutus silaturahim, karena ini adalah salah satu hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memutus silaturahim ini sama dengan ya, dia itu memutus hubungan dengan Allah. Kalau dia memutus hubungan sama manusia, saudaranya, gak nyopo sampai telung dino nentok musroh atau bersama dengan dia, memutus hubungannya dengan Allah. Itu sampai iling-iling ya, kita ingat-ingat bahwasanya tetap kita harus menjaga silaturahim, karena silaturahim satu bisa menambah keakraban, itu manfaatnya, menambah keakraban, menambah relasi ya, menambah hubungan baik dengan orang, menambah juga ya, ada yang menamakan ya, bisa menambah umur. Nah, suatu ketika salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan pada zaman Rasulullah, ada salah satu antara seseorang yang kaya dengan orang yang miskin. Kalau kemarin saya baca itu tidak menyebutkan nama. Orang yang kaya ini suatu ketika dia itu karena saking kayanya ya, dan kenal kepada orang yang miskin ini, menitipkan ya, 10.000 dinar kepada orang tersebut. Untuk apa? Untuk dijaga ya, manakala si kaya ini dia pergi. Nah, seketika singkat cerita, si kaya ini lalu balik dan ingin mengambil uang yang telah disimpan tadi kepada orang yang miskin. Ternyata ladilalah di situ orang yang dikasih amanah ya, dikasih amanah untuk dititipkan uang 10 dinar itu meninggal dunia. Setelah proses pemakaman ditanya oleh si kaya ini kepada ahli waris, di mana uang saya yang 10.000 dinar? Maka tidak ada yang menjawab. Saya tidak tahu. Sampai si kaya ini pulang dan kemudian dengannya dia ini dikasih tahu, kalau kamu ingin ya, mengambil uangmu, coba panggil orang yang kamu pinjami uang ini dengan apa? Dipikir sumur Zam-Zam. Panggil 3 kali. Apakah dia akan menjawab atau tidak? Ternyata itu dilakukan. Sumur Zam-Zam dipanggil dia 3 kali, tidak ada jawaban.
lebihnya lagi. Ternyata lebih lagi, kalau kamu masih menginginkan uang 10.000 dinar itu, ya, panggil dia di salah satu sumur, lupa sumur. Seketika itu langsung dilakukan, ya, besok paginya dilakukan dan dipanggil si kaya itu sebanyak 3 kali, dan ternyata dia menjawab 10 dinarmu itu ada di rumah. Terus kenapa kamu kok di sini? Tadi petunjuknya kalau dia itu bisa menjawab, ya, atau bisa kamu panggil di sumur Zam-Zam, dia adalah ahli surga. Kalau dia ada di salah satu sumur yang disebut tadi selain sumur Zam-Zam, maka dia adalah ahli. Nah, kenapa kamu, padahal kamu ini adalah orang yang paling amanah menurut saya? Sampai menjawab di situ, saya memang amanah, saya memang ibadah, saya melakukan seluruh perintah-perintah Allah, tapi ada salah satu yang membuat saya ini masuk ke kategori orang ahli neraka. Apa itu? Yaitu saya qati'ur, memutus tali silaturahim terhadap saudara perempuan saya. Dan saya titip pesan, mintakan maaf saya kepada keluarga atau saudara saya tadi yang saya putus hubungan silaturahim. Seketika itu si kaya langsung balik dan langsung menemui keluarga yang diputus hubungan tadi oleh siapa? Orang yang meninggal tadi. Maka ini bukti bahwasanya salah satu kisah ini menjadi pelajaran untuk kita, jangan sampai kita memutus tali silaturahim, karena ya, ini efeknya sangat luar biasa. Sekalipun keluarga kita, ya, sekalipun keluarga kita, entah itu kita dihasut, entah itu iri dengan kita, entah itu kita punya problem atau masalah, kita tetap saja, ya, seperti itu. Kalau kita mampu untuk menjaga hati, maka insya Allah kita kategori orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Sebagus-bagusnya orang, sebaik-baiknya insan atau ciptaan manusia, umat Islam, entah itu dari kategori asatidz, kategori guru, ataupun kategori orang yang biasa, tapi kok masih punya dendam, masih punya iri terhadap nikmatnya orang lain, ini insyaallah beda. Nah, di mata Allah kita sudah beda. Wakana dan ono sapa Hamid ya ta'allamu iku belajar sapa Hamid auladi jironihi, serta ini biro-biro anak ini fi madrasatin ing dalam madrasah wahidatin kan siji. Nah, ini Habib ini belajar di salah satu madrasah. Wa kullu yaumin nangin dalam satu dino yamsi lumaku, ya, melaku sapa Hamid ma'ahum serta siapa jironi, yaitu tonggo. Nah, ini jalan bersama-sama. Ida aroda nalikane ngarepake sapa Hamid, ya, yasiron ilal madrasah ing yen to mlaku sapa Hamid ilal madrasah ing dalem madrasah.
Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono barang idza aradda lan nalikane ngarepake sapa hamid ayyarji'a yaitu balik dari madrasah tadi wa fi waqtin lan ing dalem waktune la'ibin yaitu dolanan atau dulinan ya. La'ibin yal'abu ma'ahu dulinan sapa hamid ma'ahu sertane tangga-tanggane. Nah ini mengisahkan anak kecil yang berangkat sekolah pulang itu terus dulinan karo kanca-kanca tangga-tanggane ya si hamid ini. Wa kana yuhibbu lan ono sapa hamid yuhibbu iku seneng sapa hamid ayu sa'ida ing to bantu sapa hamid al-muhtajin ing wong kang butuh minhu dari tetangga-tetangganya. Bila ada tetangga yang membutuhkan kan apa kita wajib untuk membantu, karena orang yang namanya orang butuh terus kita tolong itu sama dengan kita menyelamatkan atau membantu mereka. Beda lagi dengan kita yang langsung mengasihi orang itu. Apakah orang itu butuh atau tidak, wallahu a'lam. Tapi ketika misalkan ada orang butuh bantuan terus kita membantu, kan sudah barang tentu dia ya pasti butuh bantuan kita. Wa idalam yaro ahaduhum lan nalikane orang ningali yaro ahaduhum ya lam yaro ahaduhum insyaallah sijine tong goni. Nah termasuk apa? Termasuk sa'ala anhu mongko takon sapa habib anhu saking salah sijine wa idza marada lan nalikane loro sapa ahad ya zarahu fi baitihi apa mongko ningali nilii ya ing ahad ing dalem omahe ahad. Nah ketika ada tetangga yang membutuhkan maka wajib bagi kita ya untuk membantu. Dan kita tidak boleh apa membeda-bedakan. Misalkan sing tonggo apa tetangga yang kaya kita bantu, malah wali. Tetangga yang kurang mampu malah kita jauh kita bantu, tambah wali. Seperti itu. Maka orang yang butuh bantuan ini harus benar-benar kita tanpa pandang bulu ya, tanpa pilih kasih, harusnya kita menyamakan semua itu. Nggak ada kategori tetangga kaya, kategori tetangga miskin. Semua kita jaga hubungan dengan baik, silaturahmi yang baik, dan juga sebisa mungkin kita bisa membantu. Wahakana lan koyo mengkono asyahamidun urip sapa hamid ma'a auladi jironihi sertane pira-pira anak-anak tonggone fi unsin ing dalem tenang wasururin lan seneng wattihadin lan bersatu watawaddin lan asing itu seneng ya ulas asing hormati bihusnin kelawan bagus adabihi toto kromone wati bilan bagus qalbihi oboan hatinya. Jadi di sini baik secara fisik ya, baik secara fisik
ataupun baik secara apa? Kol, ya, secara hati, hatinya juga baik, fisik atau perbuatannya, akhlaknya juga baik, maka akan membawa apa? Persatuan, akan membawa ketentraman, akan membawa welas asih, saling membantu, akan membawa ketenangan dalam hidup kita. Ini adalah kunci manakala kita hidup di dunia ini dan terutama kita bertetangga. Nah, maka di sini yang kita ambil hikmahnya satu, memang dalam cerita Hamid, ya, dan tetangganya ini, yang pertama kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga, menjaga silaturahim, dan jangan sampai kita memutus tali silaturahim. Ya, semoga kita tergolong orang yang benar-benar beruntung, orang yang muttaqin, dan bisa menjaga hubungan baik dengan tetangga sampai akhir hayat kita. Semoga kita nanti di akhir hayat kita dimatikan Allah atau dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan kelak kita nanti bisa membusakai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana bi'ilmina yanfa'una rabbi fa'inna wa qarabatina dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana bi'ilmina yanfa'una rabbi fa'inna wa qarabatina dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una rabbi fa'inna wa qarabatina dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi.